Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ta'zim wal ikraman. Pertama sekali kepada masjid-masjid, pengurus khatib di mana Niba Oronyo telah mempercayai lentuan untuk membaca dua rukun al-khutbah. Ta'zim wal ikraman kepada seluruh guru-guru lentuan Bandung yang berhadir di dalam rumah Allah yang sangat mulianya. Istimewanya ta'zim wal ikraman kepada seluruh runsyi lentuan Bandung, hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Sebagaimana lumrah dan biasanya sebelum khatib membaca dua rukun al-khutbah, terlebih dahulu khatib mengisi dengan tausiah, nasihat berupa nasihat, moga jadi bahan renungan, pertimbangan kegedanya Bandung jamaah Jumat hafizakumullah. Adapun topik isi pembicaraan khutbah Niba Uro yang sangat mulianya terkait kewajiban terhadap gedenya Bandung untuk menjernihkan rohaniyah ataupun hati gedanya. Teman-teman sekalian, kaget yang maklum bersama bahwa setiap hati manusia tidak pernah terlepas daripada sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, atau sebagian ulama istilahkan dengan khabaithul qalbi, kotoran-kotoran yang terdapat di dalam sanubari hati gedenya manusia, di mana syariat mewajibkan kepada gedanya untuk menjernihkan, untuk tabah ubina penyakit-penyakit hati yang terdapat dalam jiwa gedanya. Banyak tunggu-tunggu sekalian kotoran-kotoran kalbu, kotoran-kotoran jiwa yang terkadang tanpa gedenya sadari, yang terkadang tanpa gedenya ketahui penyakitnya, kotorannya berlumuran di dalam jiwa gedanya. Dari sekian banyaknya sifat-sifat madmumah, kata Imam Al-Ghazali, nal heboh sifat, nal heboh kotoran hati yang di masa ganyan sangat marak merajalela tumbuh di hati manusia. Dalam makalah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan walakinna nahdiru kal'an salasan min khabaithil qalbi fahiyal ghalibah ala mutafakkahatil asar. Imam Al-Ghazali, kamonyo sangat khawatir, kami sangat takut terhadap leboh kotoran hati, leboh sifat-sifat yang tercela, yang dimana leboh sifatnya fahiyal ghalibah, sangat merajalela, dimiliki di dalam hati manusia di masa ganyan, di masa Imam Al-Ghazali. Kemudian menyebutnya kalian manakib ataupun profil
Imam Al-Ghazali beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, abad ke-4, dan wafatnya 505 Hijriah, abad ke-5. Antara abad ke-4 dengan abad ke-5 nyen heboh penyakitnya merajalela di dalam hati manusia, apalagi tugu-tugu sekalian di zaman gedanyonyo abad yang ke-14. Tah deman heboh penyakitnya yang pertama hasad. Gedenya keun penyakit iri, penyakit dengki. Apa itu hasad? Antukriha tilkan ni'mah wa tuhibba zawalaha. Hasad itu adalah tumbuh kebencian lam hati gedenya manusia terhadap nikmat, kesenangan, kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain, saudara gedanya, sanak famili, jiran di samping rumah gedanya. Hana galak terhadap bahagia orang lain. Bahkan parahnya wa tuhibba zawalaha. Yang tak inginkan lagi gedanya adalah senang orang lainnya begadah besirna. Bahagia gop bebek nali. Kibansit udep orang lain bersusah bermelarat. Itu dinamakan dengan hasad, teguh-teguh sekalian. Hasadnya penyakit. Bak masa Imam Al-Ghazali kan merajalela penyakitnya, apalagi di zaman gedanyonyo urus lentuan sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh daripada hari ini juga sangat mengkhawatirkan penyakit hasad yang tumbuh di dalam hati umatnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu ala ummati ayyaktura fihimul mala fayatahasaduna wa yaqtaluna. Yang paling lun takutkan daripada banyaknya ketakutan, kata Rasulullah, yang beratat lun ya daripada banyaknya ketakutan daripada Rasulullah, itulah umat lun singa hidup mereka ayyaktura fihimul mala, mereka saling memperbanyak harta, kumpulkan materi buat mitapeng urangan malam. Fayatahasaduna, lalu mereka saling hasad, benci membenci, bengeh membengeh, saingan dagang, saingan bisnis. Hanagala lagot kidegop, hanagala kaya gop, hanagala bahagia gop. Ujungnya adalah wayaqtaluna, mereka saling bunuh membunuh, dimupoh-mupoh, dimudalim-dalim. Kayaknya tugu-tugu sekalian, potret kata Rasulullahnya tidak jauh daripada pandangan gedanya uronyo. Bahkan parah lom saboh mak saboh ayah ado ngenadun itijit memati-mati, itijit poh mupoh, gara-gara dalam hati manusia terdapat sifat kebencian yang dinamakan dengan hasad atau dengki dalam bahasa gedanya. Dan dengkinya netakutat oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan juga maratat penyakitnya di masa Imam Al-Ghazali, seorang ulama tasawuf, spesialis dalam masalah tasawuf. Beliau sangat menakutkan penyakit hasadnya, kamerajalela tatat di masa genyen pulun bak masa gedanyonyo dugu-dugu sekalian. Oleh karenanya upayakanlah, berusahalah, buanglah penyakit hasadnya dalam hati gedenya, supaya udip gedenya berkasih sayang, udip gedenya penuh dengan kepedulian, udip gedenya penuh dengan kepekaan antara sesama ibineh rumah gedenya, sesama masyarakat gedenya, dan lingkungan gedenya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tegur-tegur sekalian, dari sekian banyaknya penyakit khabaitul qalbi, sifatun madmumah yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali adalah penyakit riya. Apa itu riya? Talbul manzilah fi qulubin nas bi iraihim khisalal khairi. Riya itu adalah hati gedenya manusia menginginkan manzilah, kedudukan, kemuliaan, ketinggian dengan gedenya perlihatkan kebaikan, kesalehan, ibadah bak urang lain. Pedih gad bak urang lain dengan tujuan mendapatkan simpatisan manusia. Pedih ibadah bak urang lain dengan tujuan mengharapkan kemuliaan bak manusia, sehingga ibadah gedenya jauh dari yang namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala nepingan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadahlah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dipuji orang ataupun tidak bukan masalah, digalak legop ataupun hana urusan. Maka yang niu dalam syariat, sembahlah Allah karena Allah lah beribadah, baik karena dikalat legop, baik karena dipemulia legop, baik karena taharapkan dunia dengan but yang tanampakkan but akhirat. Itu riya, tunggu-tunggu sekalian. Riyanya marak tatat, topik trending di masa Imam Al-Ghazali, apalagi bak zaman, bak masa gedanyonyo. Rasulullah mengancam dalam sebuah hadis, innal jannata takallamat. Dibagah sahabat, wahai sahabat-sahabat lun, surga itu pernah ngomong, surganya pernah dipegah habar. Apa kata surga? Ana haramun ala kulli bakhilin wa murain. Lunyo harum di surga atas orang yang kikir, atas orang yang dalam hatinya punya sifat riya, memperlihatkan kebaikan bak urang lain dengan tujuan mengharapkan kemuliaan, nya ipujo legop, nya diakui god getanyo bak pandangan urang lain. Riyanya bisa makan orang yang punya ilmu, riya dengan ilmunya. Riyanya bisa masuk ke dalam orang yang banyak beribadah, riya dengan ibadahnya. Penyakitnya bisa masuk pada orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, riya dengan kebaikannya, sehingga keikhlasan dalam jiwa gedenya hanali. Tunggu-tunggu sekalian, karena nasifat riyanya. Oleh karenanya berusahalah, berupayalah, karena Allah lah kita berbuat baik, karena Allah lah kita beribadah. Walaupun hana diakui legop bukan masalah, walaupun hana puja legop tidak jadi masalah. Ibadahlah kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dan penyakitnya nekhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kelihai, yang terakhir, tegur-tegur sekalian, itulah ujub, saudara kembar kibrin. Apa itu ujub? Isti'dhamul amali soleh. Jiwa gede yang merasa agung dengan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, ibadah-ibadah, ilmu-ilmu yang pernah gede lakukan. Merasa ujub, wow, di atas ibadah yang kali gedenya pubut, seakan-akan kitalah orang yang ahli ibadah. Gopkon ujubnya, tunggu-tunggu sekalian, khabaitul qalbi, penyakit kotoran-kotoran yang terdapat dalam hati gedenya. Orang yang punya ilmu bisa ujub dengan ilmunya, mudah ganyan yang careng, lunglah yang paling alim, gop bodoh. Orang yang ibadah bisa ujub dengan ibadahnya, menganggap dirinya orang yang paling dekat dengan Allah. Bahkan parahnya menganggap dirinya orang yang paling layak masuk surga, gop aso neraka. Itu ujub. Rasulullah mengancam dalam sebuah hadisnya, salasun muhlikat
ada 3 karakter yang membinasakan. Pertama, syuhun mutlak, kikir yang berlebihan, greed yang luar biasa. Yang kedua, wahawa muttaba, nafsu yang diperturutkan. Padahal yang namanya nafsu rusilun sampai kapanpun tak pernah puas. Nafsu tak pernah kenal kenyang. Hanai rempok trawa nafsunya. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsu itu merupakan karakter yang mencelakakan. Yang gelaya wa ijabul mar'i bi nafsih, orang yang merasa ujub, kagum terhadap kebaikannya, kagum terhadap ilmunya, kagum terhadap ibadah, kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Buanglah ujub, tunggu-tunggu sekalian, hadirlah tawadhu dalam hati kita nyung. Baik sampai na sifat yang tercela, lebih-lebih leboh sifatnya yang sangat dikhawatirkan oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, bahkan marak tatat leboh sifatnya di masa beliau pulum urusi dan tuan sekalian di masa getanyonyo. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullah. Dan heboh penyakitnya, begitu juga khabaisul kalbi yang lain, sampai kapanpun tidak bisa kita obatkan, sampai kapanpun tidak bisa kita hilangkan, kecuali dengan 2. Tajak ba apotik talake bapak teh ubat hasad hanai mukat dulu. Tajak rumah sakit bapak teh ubat untuk menghilangkan ria, tidak ada. Ubat penyakit hatinya tunggu-tunggu sekalian cuma 2. Kata ulama, wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Penyakit hatinya sampai kapan pun tak bisa diobatkan kecuali dengan ilmu dan amal. Berilmulah tentang sifat-sifat madmumah, biar hati kita tunggu sekalian suci, hati kita jernih daripada kotoran-kotoran jiwa. Kemudian interaksilah, beramallah supaya hati kita hanali sifat hasad, hanali tamu bengih-bengih tapi kedoro tu, hanapah ponyo, hanapah pojih yang paling pah dro kita. Berilmulah, beramallah sampai tunggu sekalian gadah penyakit ria dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Berilmulah, beramallah tunggu sekalian sehingga hati kita merasa tawadhu, rendah diri, hana sifat ujub dalam jiwa kita. Nyokeh tunggu sekalian yang dapat Tuhan sampaikan, yang intinya sebagai kesimpulan kata seorang ulama, waman fakidal ilmu faqalbuhu maridun. Siapa orang yang fakir ilmu agama, hantatim ja'bud, hantatim ja'murno agama, udep jauh daripada sentuhan agama, maka dipastikan adalah faqalbuhu maridun, hati kita yang menderita, hati kita yang sakit, hati kita yang celaka. Padahal wa mautuhu lazimun, matinya perkara yang pasti. Maka apabila udep kita jauh dengan agama, kita menjadi orang yang pelupa mati. Hana ingat deh kemati di guru sekalian. Sehingga udipnya seakan udip dro depegot. Rezeki yang kedua, pajuhurnya seakan atata mitra kedro hana campur tangan Tuhan. Fasilitas yang kita nikmati hari ini seakan kena tanbili Allah. Apabila udip gedenya tunggu sekalian jauh daripada sentuhan agama, pastikanlah gedenya benar ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf benar dalam tubuh gedenya, sehingga ibadah yang gedenya pubut dalam dunianya berhasil ataupun jid ke ibadah, hanjid kekon ibadah. Gure-gure Bandung, tunggu sekalian, gure-gure simak, tunggu dengan lentuan baca dua rukun al-khutbah. Apabila na yang keliru ataupun na yang salah, netegur nepurno supaya sah Jumat gedenya nimba uro yang sangat mulianya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.